pengurus PAC dan ranting Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran dari Dapil 1 dengan ini menyatakan mengundurkan diri. Merdeka! Saya keluar dari PDI Perjuangan per hari ini dikarenakan Ustadz menyarankan saya untuk supaya keluar, karena tetapi pada hari ini mungkin ada perbedaan prinsip di dalam hidup saya, dan teman-teman Ustadz juga menyarankan kalau sudah terjadi perbedaan prinsip lebih baik kita mundur. Maka hari ini saya menyatakan mundur dari PDI Perjuangan. Karena untuk membubarkan sebuah partai politik itu ya harus jelas kesalahannya apa, dan sedapat mungkin ada due process of law. Hanya memang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia ini adalah memang monopoli pemerintah, karena yang bisa membubarkan partai politik itu hanyalah pemerintah dan kemudian putusannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik, kemudian MK yang akan memutuskan. Bicara soal adanya desakan sejumlah pihak agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibubarkan. Bubarkan PDIP. Pembubaran parpol karena putusan MK karena parpol melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan undang-undang. Ini kan dua premis yang berbeda ya. Premis Gus Baha itu adalah bahwa yang namanya Soekarno, Marhainisme, Soekarnoisme itu bukanlah satu-satunya yang membuat tiang republik ini. Jadi maksudnya pemerintah jangan suka menyingkirkan umat Islam atau golongan Islam, karena mereka lah yang sesungguhnya pertama kali mengorbankan dan mengobarkan semangat untuk membela negara ini. Ketika Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam, menjadi organisasi pertama yang memang anggaran dasarnya adalah Indonesia Merdeka, yang memang bergerak di bidang politik. Sementara Budi Utomo bergerak di bidang kebudayaan ya. Nah setelah itu barulah muncul PNI, Partai Nasional Indonesia. Ada hal yang tidak bisa saya publish. Saya tetap equal dua mendem jero partai ini. Saya tetap kader partai. Kritik ini saya sampaikan karena saya terlalu ngampresi, tapi kalau diserahkan kepada partai atas nama sebuah daerah gotong royong karena membantu daerah-daerah yang perlu dibantu, itu namanya gotong royong partai. Ya, kalau kemudian ada kontribusi ketika sebuah rekomendasi ketua DPR turun, itu kan persepsi awamnya ini sebagai sebuah bahar, Mas. Anies Baswedan dapat dukungan di Jateng, ex-politikus PDIP jadi motor penggerak. Banyumas, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman. Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula The Garden Hall dan Resto Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 12 Februari. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Laskar Aman Jawa Tengah Slamet Sudarso mengatakan deklarasi itu bentuk komitmen, perjuangan dan dukungan nyata sukarelawan. Slamet menyebut Laskar Aman memilih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, di antaranya sebagai akademisi maupun sebagai penjabat publik. Anies Baswedan merupakan tokoh intelektual. Dia mempunyai visi besar dan gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia. Untuk itu, dukungan Laskar Aman Jawa Tengah dan seluruh simpul sukarelawan Anies Baswedan merupakan keputusan yang tepat, kata Slamet. Mantan kader PDIP Perjuangan itu mengatakan dukungan politik itu berdasar penilaian rasional dan objektif. Pasalnya, imbuh dia hanya Anies Baswedan yang bisa diyakini bahwa keadilan, kesejahteraan untuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. Slamet mengatakan Anies Baswedan berhasil memimpin DKI Jakarta. Menurut dia, Anies Baswedan telah memimpin dengan hati dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua warga, tanpa membeda-bedakan. Ini yang kami yakin, sosok Pak Anies Baswedan adalah orang yang bisa memimpin bangsa Indonesia. Apalagi kami telah mendapat banyak pencerahan dari Laskar Aman Pusat, ucap Slamet.
Selamat mengatakan pihaknya siap bekerja memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Semua upaya kami lakukan sebelum deklarasi kami juga sudah bekerja sosialisasi. Anies Baswedan sampai ke akar rumput, karena itu nama Pak Anies Baswedan terus mendapat respon positif di kalangan masyarakat Jawa Tengah, tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Laskar Aman Ervanus Tau mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen mereka mendukung Anies memenangkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jika selama ini Pak Anies Baswedan di Jawa Tengah belum populer, maka deklarasi dukungan ini membuktikan bahwa Anies Baswedan ternyata mendapat respon positif. Ini menandakan bahwa Anies Baswedan juga didukung oleh warga bangsa dari berbagai latar belakang profesi, kata Ervan. Ervan menyebut sebelum deklarasi pihaknya berkoordinasi dengan semua sukarelawan Jawa Tengah, Laskar Aman di Jawa Tengah. Menurut Ervan, respon masyarakat cukup beragam dan nama Anies Baswedan juga menjadi perhatian. Hal itu dibuktikan dengan tekad dan komitmen para pejuang Laskar Aman Jawa Tengah untuk memenangkan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut sebagai presiden. Pria asal Flores, Manggarai, NTT itu mengklaim Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat untuk menjawab kecemasan dan ketakutan masyarakat terkait isu-isu SARA yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan. Ervan meyakini Anies Baswedan merupakan figur tepat untuk menjawab kecemasan bahkan ketakutan yang sengaja diadu domba oleh pihak tertentu. Selain deklarasi, para sukarelawan Laskar Aman Jawa Tengah terlebih dahulu dibekali dengan pencerahan politik yang dikemas dalam dialog kebangsaan. Tema dialognya ialah membangun harmoni, merawat persatuan. Hadir sebagai narasumber dalam dialog kebangsaan itu, yakin Ketua Umum Laskar Aman Ervan Tau, Jubir Laskar Aman Indra Charmisriyaji, dan Ketua Dewan Pakar Laskar Aman S.W. Harso. Anies Baswedan dapat dukungan di Jateng, ex-politikus PDIP jadi motor penggerak. Banyumas, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula The Garden Hall dan Resto Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 12 Februari. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Laskar Aman Jawa Tengah, Slamet Sudarso, mengatakan deklarasi itu bentuk komitmen, perjuangan dan dukungan nyata sukarelawan. Slamet menyebut Laskar Aman memilih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, di antaranya sebagai akademisi maupun sebagai penjabat publik. Anies Baswedan merupakan tokoh intelektual. Dia mempunyai visi besar dan gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia.